Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di BBM Berita-berita Emas, Bu. Kali ini saya bersama teman lama saya. Ya, boleh Bang perkenalkan diri dulu sama teman-teman. Ya, nama saya Yudi Setiawan. Alamat Senang Rejo, Simpang Kuala Madu, Ya, Simpang Kuala Madu, Kabupaten Langkat. Ya. Kabupaten Langkat. Udah berapa lama Bang sampai di Binjai, Bang? Karena setahu saya kemarin lagi berada di Malaysia Ya, selama betul. beberapa tahun kan gitu. Ya, 3 tahun. 3 tahunan ke Malaysia. Ya, Udah berapa lama di Binjai? Udah 1 nyampenya tahun setengah. 1 tahun setengah Ya, berada di Binjai lagi ya, setelah pulang dari Malaysia gitu ya, kan. betul. Jadi di sini teman-teman ada kisah seru di balik beliau ke Malaysia. Pembicaraan kami sebentar tadi, beliau pernah menjadi TKI kosongan gitu Bang ya. Ya, Kosongan tuh maksudnya gimana Bang? Bisa Bang? kosongan itu maksudnya tidak punya dokumen yang resmi lah. Dokumen resmi ya. Ya, Kalau dokumen resmi itu kan biasanya melalui PJTKI gitu Bang ya. ya, Jadi ini hanya tidak resmi. Jadi kayak melancong gitu Bang ya kan? ya. Jadi Kayak- kalau ada polisi bisa ketangkap di penjara. Oh, kalau tertangkap dipenjarakan Bang ya. Ya, Jadi satu-satu kita jelaskan. Ya, biasanya kalau mau ke Malaysia atau ke luar negeri itu ada dua gitu Bang ya. Jadi ada yang resmi, ada yang tidak resmi. ya. Ya, menurut saran saya kalau mau untuk generasi muda, generasi milenial, ya lebih memilih yang resmi lah. Memilih yang resmi Bang Ya, ya. karena kalau kosongan nanti susah, waktu pulang susah, waktu kerja nggak tenang, Dikejar-kejar sama polisi Bang ya kan. dikejar-kejar sama polisi. Jadi pas kosongan itu Abang bekerja di mana Bang? Pas kosongan itu saya bekerja di hutan nanam durian musangking, musangking. Oh di hutannya nih Bang ya. Ya, Di hutan supaya aman kan. supaya aman di hutan menanam durian musangking gitu tuh Bang ya. Iya. Jadi ada mandornya Ya, yang memperbolehkan Abang kerja di ya, hutan tadi ya. Kalau di hutan tadi aman kan? aman. Di hutan tadi aman. Pas pindah lah, mungkin pindah kerja, tetap kosongan juga. Setiap ada polisi dikejar gitu, dirondoi Ya. gitu ya. Jadi menurut Abang pengalaman yang pernah Abang alami selama di sana yang nggak bisa Abang lupai lah gitu. Ya. Pernah nggak dikejar-kejar polisi Bang? Pernah waktu di restoran kosongan, jadi kalau ada operasi, ada polisi, kita disembunyiin macam gudang penyimpanan barang lah gitu Bang, supaya Penyimpanan. aman gitu. Itu selama berapa jam Bang? Polisinya di restoran tadi Pagi sampai sore. pagi sampai sore. Ya, Jadi berondok di gudang tadi aja Iya. kan? Oh, dirondoi supaya jangan ketahuan polisinya. Pulang polisinya keluar dari tempat kerjaan tadi, baru kita keluar ya. Banyak juga yang kerja kosongan tuh Bang ya. ya lumayan banyak. Waktu Abang kerja di sana, ada berapa orang Bang? Kira-kira Teman, yang kosongan lah ini ceritanya. lebih dari 10 ada Bang. Oh, ada lebih dari 10 ya. Ya, jadi itu menurut teman-teman saya gitu kan. Dari orang tuh bilang lah kalau mau pulang aja pun payah kan Bang. Mau pulang tuh payah. Ya. Jadi menurut saya, saran saya lah, lebih baik kalau mau bekerja di Luar. Malaysia, di luar, ya harus dokumen asli lah, Dokumen asli. ya, resmi lah, Resmi. dokumen resmi, Jadi supaya pulang pun aman, pulang pun aman ya. Ya. Jadi penghasilan pun bisa kita dapat gitu. kerja tenang, Kerja tenang, Ya. berpenghasilan. penghasilan, Jadi pulang Abang ke Indonesia naik pesawat lah Bang ya, pulang. ya naik pesawat. Waktu itu saya pernah juga sempat mau naik kapal tongkang atau Ya. disebut. Ya. Jadi ketika waktu itu saya ngubungin tekongnya, saya mau pulang ke Indonesia, bayar berapa? 700.000, cuman
dia berkata bahwasannya kalau saya untuk keselamatan lah gitu bang, Iya, iya. nanya keselamatannya macam mana. Kalau untuk keselamatan Tekong itu sendiri bilang 50% bang, Oh. antara hidup dan mati. Jadi Ya. kan Agak ngeri kita bang ya kan? agak ngeri gitu kan bang. 700.000. Kalau kosongan gitu kan, kalau mau pulang kan payah bang. Iya ya. Jadi menurut saran saya kalau untuk generasi yang muda-muda lah, generasi milenial kalau mau bekerja di Malaysia ya Harus surat-surat yang harus resmi yang ya. resmi lah, Ya, dari dokumen perusahaan, yang resmi, dari kerja PJTKI. tenang, Kerja tenang, pulang ya, pun tenang kan pulang gitu. pun tenang. Berarti kembali lagi ke kapal tadi bang, jadi dikasih 50% inilah keselamatannya tadi bang ya, nggak jadi Ya. nggak ada asuransi. Nggak ada bang. Pokoknya 700.000 sampai ke Indonesia. Kalau Ya. tenggelam enggak gitu Iya. ya. Wah, luar Jadi biasa ngeri ya. bang, Ngeri ya kan? ngeri. Kemarin tuh terakhir menetkan naik apa bang pulang ke Indonesia? Saya pilih amannya aja bang, jalur aman. Jadi saya datengin kedutaan Indonesia, saya urus semua. Oh, surat-suratnya diurus ya? Iya, seingat saya itu waktu itu saya kena 3 juta gitu bang. Oh, 3 juta Jadi ya. kan nggak terlalu jauh dengan kalau naik kapal gitu kan 700 Iya. bang. Ini 700 3 ini 3 juta, tapi Iya, aman gitu tapi ya. aman. Nah, hidupnya 100% gitu bang ya. Ya, Ada jalur asuransinya. aman lah gitu bang. Ada asuransinya Ya. 100%. Kapal ini mantap juga bang kan. Jadi dikasihnya untuk jalur Ilegal lah bang. ilegal. Jadi. Ilegal. Karena banyak juga memang orang Indonesia yang kosongan, Ya, yang tidak ada surat menyuratnya. ya, Daripada kita tetap dikejar-kejar sama polisinya ya, selama bekerja di sana kan tidak aman. ya. Jadi saya memutuskan untuk balik ke Indonesia bang. Balik ke Indonesia. Ya. Ini sampai sekarang Bang Yudi ini balik ke Indonesia dan sekarang berinisiatif untuk jualan bang ya. Ya, saya memberanikan diri bang. Memberanikan diri untuk jualan Jualan es campur. es campur. Ya, karena itu pun saya senangi kan, kerjaan yang saya senangi. Jadi saya lakukan. Jadi apapun pekerjaannya, apabila disenangi kan selalu semangat bang. Selalu semangat. Ya, Lagian jauh-jauh ke negeri orang, kalau bisa di negeri sendiri untuk Kenapa apa? enggak? Kenapa enggak kan? ya, Bagus bekerja di negara sendiri kan Ya. gitu. Sekarang abang udah bekerja lah sebagai penjual es campur loh bang ya jadinya ya kan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Udah berapa tahun bang? 1 tahun. 1 tahun inilah udah Ya. es campur ya. Berarti pulang dari Malaysia itu langsung berjualan es campur. Ya, sempat bekerja juga nggak diterima pabrik kan bang, Ah, pabrik oh, di Indonesia ya. di Indonesia. Dan memberanikan diri untuk berjualan. Usaha sendiri ya. Memang kalau kaula muda milenial zaman sekarang ini memang harus usaha sendiri kadang. Karena zaman sekarang pabrik pun nggak ada yang karyawan sekarang, Pak. Tapi selagi masih muda jangan pernah takut gagal, karena kita belajar dari kegagalan untuk belajar terus. Selagi ada niat untuk belajar, insya Allah bisa. Kemauan Berarti motivasi abang untuk berjualan itu memang tinggi ya kan, Pak? harus Memang Bang. gitu ya. Harus, jangan takut gagal karena masih muda kan. Kita bisa belajar dari kesalahan untuk membenahi lah bang. Memang ada kata orang tua, habisilah masa gagalmu sebelum mendapatkan masa keberhasilanmu. Ada orang tua berkata seperti itu. Jadi pesan dari abang ini dan harapan lah untuk Ya. masyarakat Indonesia lah Ya. yang mau ke Malaysia itu apa bang? Kira-kira bang, terakhir bang. Ya, kalau yang ingin bekerja ke Malaysia untuk generasi muda, generasi milenial, ya saya harapkan untuk mengurus dokumen yang resmi. Kalau sekiranya ilegal jangan diterima. Itu aja bang, pesan dari saya. Kemudian bang, pesan dan pesan-pesannya untuk kaula muda zaman sekarang bang. Ya. Ada kira-kira bang? Ada yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman yang muda-muda, generasi milenial, kalau bisa jauhi obat-obatan terlarang,
narkoba, minum minuman keras, karena itu akan merusak dirimu sendiri. Lebih baik kita jauhi yang seperti itulah. Ya. Tuh. Jadi bagi teman-teman jangan kosongan kalau mau pergi ke Ya. luar negara gitu Bang ya. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.